Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Untuk pembelajaran administrasi umum dengan bab menerapkan penataan surat atau dokumen. Nah, hari ini kita sedikit atau akan membahas tentang bagaimana sih sistem yang kita gunakan, metode-metode yang kita gunakan ketika kita menerapkan penataan surat atau dokumen. Kalau dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran ini lebih dikhususkan kepada pembelajaran kearsipan ya. Menerapkan penataan surat atau dokumen, nanti kita akan membahas tentang sistem-sistemnya. Ada sistem abjad, sistem geografi, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem masalah. Ada 5 sistem. Kita akan pelajari hari ini sistem mana yang tepat. Nanti kita bisa pertimbangkan berdasarkan apa sih yang kita simpan. Nah, kita bisa mempertimbangkan apa sistem yang kita gunakan dalam penyimpanan dokumen tersebut. Oke, kita lihat dulu manfaat penyimpanan. Lalu ketika kita menyimpan sebuah dokumen, lalu kita akan berpikir, kenapa kita harus menyimpan suatu dokumen itu? Apa manfaatnya? Kenapa nggak ditebar-tebar aja? Kenapa nggak kita letakin aja tanpa tersusun rapi, tempat terkoordinir dengan baik? Nah, ini alasannya. Arsip dapat ditata dengan rapi ketika kita menyimpannya. Ruang kerja lebih rapi dan efisien tempat. Arsip tidak hilang sehingga informasinya tetap terjaga. Mudah dalam perawatan, mudah ditemukan jika dibutuhkan, dan mudah dalam penyusutannya. Jadi kalau arsip itu kita tata dengan rapi, kita simpan, kita tahu nih mana nih arsip-arsip yang sudah nggak layak pakai, atau arsip itu sudah layak dimusnahkan, atau arsip ini umurnya sudah habis, atau memang di arsip biasa nggak vital, lalu kita bisa musnahkan. Nah, itu salah satu atau beberapa manfaat dalam penyimpanan arsip yang mesti kita pahami ya. Oke, kita lanjut dulu kepada macam-macam metode penyimpanan. Itu tadi yang dibilang, kayak ada sistem abjad, sistem subjek atau masalah, ada sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem nomor. Sistem-sistem ini banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar. Ya, ada kayak abjad itu menggunakan alfabet, yaitu istilahnya alphabetical filing system. Ada subjek itu menggunakan masalah-masalahnya itu bisa kayak kepegawaian, ya, keuangan, atau operasional, atau pemasaran dan lain sebagainya. Kayak juga tanggal, wilayah itu berdasarkan kepada wilayah-wilayah yang telah dikelompok-kelompokkan berdasarkan dokumen-dokumennya, dan sistem nomor. Oke, kita lanjut kepada pengurusan arsip sistem abjad. Pengurusan arsip sistem abjad ini dia. Arsip sistem abjad dalam penyimpanan penumpukan kembali arsip itu berdasarkan pengelompokan nama orang atau organisasi yang memang diambil itu inisial abjadnya ya. Misalkan kita mendapatkan surat dengan atas nama si Aryo, berarti arsip dengan dokumen atau arsip dengan nama si Aryo huruf A awalannya itu diletakkan di bagian pertama, atau kalau kita meruntutnya dari kiri, kita letakkan dia dulu di paling kiri. Untuk surat yang berawalan B dengan nama si Bima, selanjutnya setelah A. Begitupun Cindy dengan awalan C setelah si Bima dan si Dona. Nah, ini nanti A-nya yang kita ambil, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Nah, ini adalah kode-kode arsipnya nanti ketika kita simpan dalam sistem suatu penyimpanan arsip. Ini kode ya, kode penyimpanan arsipnya. Lah, kalau ketika kita telah tahu kodenya, kita tulis di pojok surat. Misalkan ini surat kita ya, kita tulis di sini pojok kanan A. Ini untuk surat si Aryo. Oke, kita lanjut. Nah, adalah pengurusan arsip sistem abjad, keuntungannya itu apa gitu. Kayak orang bertanya, kenapa sih kita harus menyimpan arsip dengan sistem abjad? Itu keuntungannya katanya dokumen dari suatu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Misalkan dokumen dari PT MNC misalkan. Nah, berarti dia nanti kode suratnya M. Kita check out deh di simpanannya, yang M itu yang mana. Nah, nanti kita akan ketemu di M ini si PT MNC semua, sehingga gampang kita temukan surat itu. Yang PT MNC itu ada di arsip dengan kode M gitu. Dan kedua katanya surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Ya, misalkan ada suatu map arsip, dalam satu map itu yang keluarnya sebelah kiri, yang masuknya sebelah kanan, mungkin seperti itu ya, sehingga gampang kita ketemukan gitu. Yang ketiga, mudah dikerjakan, diterapkan, ditemukan kembali. Untuk arsip sistem abjad ini nggak perlu pembelajaran yang berat lah ya, nggak perlu pemahaman yang berat. Yang penting kita paham, bisa kita membuatkan inisial atau sistem indeksnya apa gitu ya. Nanti kita pelajari juga bagaimana cara mengindeks. Namun
Secara gampangnya, kita ambilkan dulu inisial awal dari perusahaan tadi kayak si MNC ini. Kita yang ambilnya M-nya. M ini adalah akan menjadi kode surat nanti di saat penyimpanan arsip atau surat. Yang kedua, kita harus paham juga apa kerugiannya. Yang pertama, kita harus menggunakan peraturan indeks tadi. Kita harus mengindeks. Apa saja peraturan indeks? Ya, kayak harus memahami nama-nama orang, nama-nama suku, nama-nama keluarga. Itu yang diindeks. Misalkan nama orang itu adalah namanya Anissa Hasibuan. Anissa Hasibuan itu indeksnya H, berarti suratnya nanti kodenya H. Atau kayak si Rohut Sitompul. Rohut Sitompul kode indeksnya adalah S ya. Oke. Lalu kode menggunakan nama belakang, sehingga kita harus tahu nama belakang orang yang bersangkutan. Iya, itu tadi. Kita kalau namanya itu 2 kata, kita harus tahu nama belakangnya siapa. Misalnya kayak Haryanto Purnomo, berarti si Purnomonya itu yang akan menjadi kode indeks, P-nya itu yang akan menjadi kode surat ketika kita simpan. Yang ketiga, surat dengan masalah yang sama tapi dengan nama berbeda akan tersimpan pada folder yang berbeda. Tentunya pasti. Misalkan surat komplain. Surat komplain dengan kan sama-sama komplain tuh. Jadi kalau surat komplain dari si Dina dengan surat komplain dari si Asep itu pasti beda foldernya. Tentunya ada di folder D untuk si Dina dan di folder A atau di arsip kode A untuk si Asep. Kita buka satu-satu sehingga kita agak repot sedikit nih. Itu kerugiannya gitu ya. Dan yang terakhir, banyaknya orang yang memiliki nama yang sama sehingga arsipers harus teliti. Ya, kayak nama Andi, nama orang Andi banyak banget ya, atau Andi Saputra banyak, atau Putri, ya Putri itu banyak. Anak-anak itu kita harus bisa membeda-bedakan, mungkin nanti dari nama